Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak Welcome back lagi to Stio Reviews. Nah, gimana tadi lihat trailernya guys? Nah, jadi sebenarnya sih Kawaii Island ini seperti kayak lebih ke farming ya, simulation farming yang mungkin bisa menjadi saingan dari My Neighbor Alice ataupun di Wanaka Farm ya. Tapi ini merupakan seperti 2D ya. Kalau Alice kan 3D, kalau Wanaka 3D, kalau ini lebih ke 2D. Nah, jadi kalian bisa lihat ini ada awannya dengan rumahnya sih. Gambarnya sih sangat menarik ya guys ya. Lebih ke kayak lucu-lucunya gitu. Kayak ke kawaii-kawaii sesuai dengan namanya ya, kawaii. Jadi kawaii itu artinya imut ya ataupun cute ya. Jangan teriak wibu dong. Oke, langsung aja ya. Kita akan translate untuk websitenya dan juga akan translate nanti di dokumennya guys ya. Oke, langsung aja. Yang pertama ada Kawaii Island, the most enchanting play to earn game. Nah, artinya game yang sangat memikat mata dengan fungsi play to earn. Nah, di bawahnya ada Kawaii Island merupakan salah satu dunia fantasi yang dimana multiplayer dapat merasakan satu set simulasi gaming seperti designing, building, crafting, farming, dan social networking. Terutama gaming yang menggunakan mekanisme DeFi. Kawaii Island juga memberikan player satu dimensi yang entertainment yang tergabung dan pastinya earning guys. Nah, kita ke bawah sekarang. Bangunlah bisnis on-chain kamu dan kembangkan kreativitas kamu. Nah, di bawahnya lagi ada grow ataupun kembangkan dan atur sumber daya magical Anda. Buat beberapa bagian tipe dari perabotan rumah yang Anda punya di atas awan. Yang ketiga ada lengkapi order tantangan untuk mendapatkan keuntungan dan kemewahan. Nah, order ini seperti kayak quest guys ya. Yang keempat, tunjukkan gaya dengan yang unik dengan beberapa baju yang berbeda-beda. Setelah itu ada temu dan ngobrol dengan residen kawaii yang lain. Jadi ini kayaknya bisa ketemu dengan residen lain ya guys ya. Jadi seperti kayak mungkin game-game dulu ada ya game yang seperti ini ya, kayak mungkin bisa namanya Maple Story ya. Dia lebih mirip gitu. Nah, setelah itu aja juga terakhir kali rasakan pengalaman yang sangat langsung dan kesempatan play to earn yang atraktif. Nah, kalian bisa baca-baca di Get Latest News-nya ataupun news terbaru. Nah, selanjutnya akan ada namanya roadmap. Jadi roadmap ini di Agustus 2021 akan ada NFT airdrop, official trailer. Udah ada yang tadi trailernya seperti yang di depan ya. Nah, ini ada desainnya lumayan menarik sih guys ya, lebih kayak anim-anim gitu ya. Kayak game-game yang bagus sih memang. Yang kedua ada September, ada 2021, ada alpha version release on BSC mainnet, ada juga eksklusif NFT on marketplace. Nah, jadi memang sih di September ini barusan saja udah habis, itu mereka menjual namanya pre-sale NFT hanya 600 packs, dan itu setiap 2 jamnya kalian cuma bisa beli satu pack. Dan itu maksimum satu wallet itu namanya 2 pack ya. Jadi setiap 2 jam itu mereka akan menjual dan kalian bisa beli cuma satu, dan maksimal itu cuma ada 2, satu per walletnya. Makanya membuat orang dimana berebutan semua ya guys ya. Tapi kebetulan Mimin dapat nantinya. Nanti Mimin akan kasih lihat gimana sih NFT-nya guys ya. Nah, setelah itu ada ketiga Oktober 2020 ada KWT token TGE. Nah, KWT itu guys koin dari dalam game ini ya. Sebelumnya ada Iris sama anak KWT.
KWT itu lebih ke dalam in-game-nya. Kalau Aerie itu lebih ke marketplace-nya ya. Kita bisa bilang seperti itu. Ada juga open beta test, ada home decoration, ada karakter dress up, friends, dan NFT farming. Itu di Oktober nanti. Nah, di keempat November 2021 akan ada leaderboard community dan KWT staking. Kelima Desember 2021 akan ada seasonal event. Q1 2020 akan ada governance clan. Q2 2022 akan ada social feature atau renting. Q3 2022 akan ada self open business. Jadi sepertinya sih di ini ya, di Oktober kita udah bisa main open beta test nih. Dan ini panjang sih. Berarti seharusnya di 3 ini udah oke ya. Udah bisa coba bermain guys. Nah setelah itu ada timnya. Ini ada timnya guys ya. Ada Mindo. Dan jadi ini kita bisa bilang nih timnya dari Vietnam. Ada Mindo, ada CEO-nya. Dan dia merupakan CEO dari co-founder di Imba. Nanti Mimin akan jelaskan apa itu Imba ya. Co-founder at Suga Group. Nah ini ada Tanguyen CTO-nya. Ada Mim Nguyun Tech Lead ataupun Technical Manager dari Imba ataupun shareholder di Suga Group. Nah ini ada desainernya Ray Citran, ada juga Dongyen blockchain-nya, Kong, ada juga business development-nya. Nah juga ada advisor-nya, ada Chung Tao ya, co-founder dari Orai Chain, sama PhD University of Tokyo. Wow. Nah ini ada partner dan investornya, ada Maple Block, ada Signum Capital, Hyperchain, DFK, ada semua ini semua ya, X21, Suga, Orai Chain, Imba. Imba ini mereka ya. Ada sini juga. Nah, gitu aja. Nah, Mimir akan jelaskan apa sih Imba ini sebenarnya. Nah, jadi guys, ini ya Imba ya. Jadi Imba itu apa? Rupanya Imba itu tim yang membuat games mobile, guys. Nah, jadi mereka membuat games mobile dan itu beberapa gamenya udah ada di Play Store. Nah, jadi ini ada. Kalau kalian tahu Imba itu apa? Kalau biasa di dulu sih namanya Dota. Itu Imba itu kayak spesial gitu ya. Ataupun WoW gitu ya. Kalau nggak salah ya. Kalau salah jangan dihina dong. Oke, jadi ini ada beberapa game yang hasil dari mereka guys. Ada I'm Hero Optical, ada Etcher Hunter, ada nih Kawaii Mansion, ada Kawaii Home, ada Overleak, dan juga Kawaii Puzzle. Nah, jadi tau lah kenapa namanya Kawaii Island. Karena ke beberapa gamenya sih sendiri udah Kawaii Puzzle, Kawaii Home, Kawaii Mansion. Nah, setelah itu timnya ini sama semua ya. Mereka memang dari studio ini, Imba. Oke, langsung kita balik lagi ke namanya white paper guys ya. Jadi kalian bisa baca-baca white papernya di docs ini ya. Nah sebelumnya kalau kalian mau lihat marketplace-nya belum ada ya. Tapi ini presale yang tadi, marketplace-nya belum ada. Ini marketplace masih belum jadi sih kayaknya. Nah setelah itu yang my account ini tadi Mimin dapat NFT ini guys. Skyberry, Greenu, Ebony, Plasto, Chlorai, sama ini common field-nya 4. Nah jadi guys, ini yang kalian dapatkan kalau kalian beli tadi namanya bundle dari NFT-nya ataupun starter pack ya. Itu harganya 100 USD lebih kurang gitu guys. Pakai Aerie ya. Nah kita nggak tahu ya kedepannya masih ada atau enggak. Karena tadi cuma 600 pack aja ataupun 600 pack. Seharusnya sih masih ada ya karena terlalu dikit sih 600 pack. Oke, kita aja langsung ke docs. Kita akan ke how to play aja ya. Karena kalau kalian mau baca white papernya boleh lebih inti ya, lebih bisa langsung to the point. Nah jadi ada ini, gimana sih cara bermain untuk Kawaii Island. Nah Kawaii Island akan dirilis di web version pertama dulu, dan selanjutnya akan ada di mobile version seperti Android dan iOS di phase yang selanjutnya ya. Nah jadi web play ini bisa kalian mainkan di Kawaii Island official website di September ini. Untuk login kalian hanya butuh satu Binance Smart Chain account dan melakukan connect di MetaMask Wallet untuk bermain gamenya. Kawaii Island juga akan expand dan support wallet lain di future ataupun di masa depannya. Nah, jadi mereka menggunakan tadi namanya Aerie ya, dan official token KWT yang akan rilis di Oktober nanti dan di BSC ya. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri. Kita akan baca langsung dengan teknikalnya ataupun gameplaynya ya. Yang pertama ada gaming item. Nah, jadi di dalam gaming ini kalian bisa baca juga. Di dalam Kawaii Island trailer sendiri akan ada 5 item, yaitu Magical Critters, Die, ada juga Material, ada juga Magical Plant, dan ada juga Field. Apa itu semuanya kita akan jelaskan sekarang. Nah, sekarang kita akan masuk ke Field. Field merupakan tanah ya guys ya, ataupun land yang kita bisa bilang. Nah, ada translate-nya. Di dunia Magical Kawaii Island, elemen fundamental pertama adalah tanah atau field. Mereka digunakan sebagai inkubator untuk tanaman magic, menanam buah-buah, dan untuk menjadi pakan untuk monster magical dan dice. Die itu apa? Die itu kayak kalau diartikan tuh sebagai kayak pewarna ya di sini. Pewarna
gitu ya, pewarna baju, pewarna furniture, pewarna apapun gitu ya. Buatlah bisnis Anda dengan yang kuat di Kauai Island, dan tanah merupakan item yang pertama yang bisa dimulai. Nah, yang di bawah ini translatannya, tanah yang paling awal di Kauai Island adalah common field ataupun tanah normal ya. Setiap tanah menumbuh satu magical plant di saat yang sama. Player akan menukar di antara tanaman yang ia punya untuk membuat tanah mereka untuk beberapa kebutuhan. Field bisa ditaruh dimanapun di mana masih merupakan area dari bertaman. Dan dekat silo, jadi ada platform teres kedua dari home isle. Nah, ini bisa baca-baca ya. Ada ini resource button, common island, ada levelnya juga ini guys, akun-akunnya. Nah, yang kedua ada magical plants and dye. Ini tumbuhan dan dye-nya ya guys ya. Di Kauai Isle, player dapat mendapatkan pengalaman mengembangkan 11 magical plant yang di dalam field dan panen buah mereka untuk mengekstrak dye-nya ataupun digunakan sebagai makanan magical creator. Nah, yang pertama itu namanya goldberry. Kalian bisa lihat ya, ini ada siklus-siklus untuk jadi gimana sih bisa mendapatkan namanya dye dan makanan untuk pakan monster ya. Nah, yang pertama ada goldberry, tanaman magic yang akan memberikan buah dengan warna emas. Buah sendiri ini bisa digunakan dan diekstrak menjadi yellow dye ataupun berwarna seperti gold ya. Buah goldberry bisa menjadi favorit dari pakan plasto dan jellyfish, binatang magic. Kehidupan goldberry dari benih menjadi tumbuhan biasa bisa dipanen dan memberikan makanan untuk binatang dapat dilihat di ilustrasi di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya Mimin akan langsung to the point aja ya. Karena ini kata-katanya sama semua sih. Jadi skyberry ini warna biru dan bisa digunakan untuk menjadi blue dye ataupun pewarna-warna biru. Dan juga bisa digunakan untuk monster ataupun makanan ataupun binatang, headless dan plasto. Nah, silver ray itu warna silver dan digunakan untuk metal ray dan rocky. Nah, heartberry itu warna merah dan itu bisa digunakan sebagai pewarna merah dan juga makanan dari leatre dan clay sally. Ada juga greenu, itu bisa digunakan untuk pewarna-warna hijau dan makanan dari chloride dan head glass. Habis itu juga ada blue floral biscuit, ini warna orange dan digunakan untuk pewarna dari warna orange dan makanan untuk clay sally dan woody. Ada juga purple itu untuk warna ungu. Pewarnanya juga digunakan untuk pewarna warna ungu dan juga digunakan ataupun untuk makanan ruby dan metal fox. Ada juga pinkberry yang gunakan untuk warna pink dan bisa mendapatkan pewarna-warna pink dan juga digunakan untuk bubbly ruby. Ada juga brownberry warnanya coklat dan digunakan untuk pewarna-warna coklat dan untuk woody dan leatre. Ada snowberry warnanya putih dan juga untuk pewarna putih dan juga digunakan untuk jellyfish ya, jellyfish. Dan juga yang terakhir ada ebony yang akan digunakan warna hitam dan itu digunakan untuk ini, chloride dan rocky. Nah, selanjutnya kita akan ke magical creator ya. Nah, jadi kalian bisa baca ya, rocky dan stone ini. Chloride bisa dapat material ini. Ada ini jellyfish, ada telurnya dan ada juga ini. Ruby dan rubber ada ini, ada juga metal, ada juga leather, ada juga wood, ada juga glass, ada juga plastik, ada juga clay. Kalian bisa baca sendiri semuanya ya guys ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke farming. Nah, ketika kita mempunyai item, field, dan plant magical, player akan dapat melakukan farming di Kauai Island. Jadi kalian butuh ini ya, field dan plant magical. Untuk memulai farming di Kauai Island, player harus mempunyai beberapa sumber daya farm yang dapat dibagi 3 main type. Yang pertama ada field, yang kedua ada plant, dan ketiga monster. Jadi ada 3 main penting ya yang kalian harus ada di namanya Kauai Island. Untuk menggunakan item ini, kalian hanya butuh untuk menarik dan mendrop mereka di spot yang kamu inginkan. Akan ada hanya 2 area yang digunakan untuk menanam magical plant dan berternak di magical creator ataupun monster binatang tadi ya. Nah, kalian bisa lihat ini gambarnya, ada field, ada plant, sama ada monster. Nah, setelah itu akan ada hanya 1 plant yang dapat berkembang di tanah yang sama dengan setiap growing span-nya ataupun masa waktu dari growingnya ya. 1 plant akan memproduksi maksimum dari 5 buah. Setiap binatang akan membutuhkan 30 fruit pada waktunya dan akan memberikan telur untuk maksimum stack dari 3 egg setiap 20 menit. Jika diberikan makanan yang cukup. Semua buah yang ada di harvest dan egg akan disimpan di dalam silo. Jadi ada nih namanya silo. Silo ini seperti kayak ya kalau di game-game Stardew Valley kayak inilah untuk nyimpan makanan atau pakan ya.
Seharusnya di game ini dimanapun ada sih. Di Harvest Moon ada, seharusnya di Animal Crossing seharusnya juga ada ya. Dan untuk mengecek stok, player bisa mengklik silo di gudang silo yang akan mempunyai limit 300 item dan akan meningkat di mana player levelnya akan naik guys. Ini ada silonya ya. Nah, ada yang menarik juga, aktivitas di dalam game ini termasuk off-chain dan on-chain. Dengan gas fee ya, maksudnya on-chain. Off-chain aktivitas itu termasuk farming, feeding, dan harvesting, dan itu semua gas free ya. Nah, seterusnya ada crafting. Nah, ini merupakan elemen yang penting juga di sini. Setelah mempanen fruit dan eggs, player bisa menggunakan produk farm ini untuk membuat material dan dyes. Dua tipe ingredient untuk crafting furniture. Player akan diberikan 3 mesin di home aisle untuk melewati prosesnya. Nah, langsung aja kita akan review ya 3 mesin tersebut. Yang pertama ada dye mesin. Mesin yang bentuknya seperti bunga ini akan mengekstrak magical fruit. Satu dye akan dapat diekstrak dari 50 fruit. Jadi 50 fruit sama dengan satu dye. Dan minting proses akan digunakan tanpa token. Dye mesin akan dapat dilakukan sampai 3 kali extraction pada waktu yang sama. Jadi kayak kalau kalian main game gitu kan biasa kayak KDAD ya. Kalau kalian mau upgrade kan ada stok 3 tuh, sampai 3 aja batasnya, stacknya. Untuk melakukan ekstrak, player harus menunggu dye di queue dan untuk berhasil melakukan extracting. Yang kedua ada material factory ya. Mesin yang lain yang sangat berguna di Kauai Island adalah material factory, yang dimana dapat mengganti telur dan material dengan logika yang sama dengan dye mesin ya. Setiap material dapat ditukar dari 5 egg. Player dapat menunggu sampai 3 material pada saat yang sama juga. Konversi material juga termasuk gratis di dalam game dengan network blockchain NFT minting free. Setelah itu juga ada yang ketiga, ada workshop. Setelah udah ada dye dan material, player bisa mempunyai opsi untuk melakukan craft, furnishing di workshop ya. Dengan Kauai Island akan dapat mengintroduksi dekorasi rumah di masa depannya. Furnishing akan merupakan salah satu menjadi esensial di dalam game ini. Di workshop, player dapat menggunakan satu tipe dari furniture blueprint dan memenuhi material dan slot kosong dye untuk mengcraft satu furnishing item. Slot dan material dibutuhkan untuk beberapa furniture. Jadi, sebagai hasilnya, player harus memilih material dan dye yang dibutuhkan untuk item secara hati-hati, guys. Proses ini akan dibutuhkan in-game token seperti AIRI dan KWT, yang juga beberapa fee dari BSC. Produk akan juga disimpan sebagai versi NFT dan akan dibutuhkan untuk order dan token reward, ataupun ditukar di marketplace. Nah, setelah itu ada order quest masih belum ada, home decorating masih belum ada, karakter belum ada, social network masih belum ada. Jadi masih seperti early guys ya. Tokenomics pun masih belum ada. Yang pasti udah ada tickernya itu tokennya KWT ya, dan addressnya masih belum ada, chainnya di BLP20. Semuanya masih belum ada ya, tapi ada utility tokennya, governance, staking, dan payment. Nah, ada tutorialnya. Ini apa ini? By AIRI ya. Nah, airdrop juga belum ada. Nah, ini tadi seperti tadi ya, Agustus 20. Ini ada semuanya, kalian bisa baca-baca. Nah, ini ada sosialnya. Jadi pastikan kalian hanya follow official ya, jangan yang scam-scaman. Nah, kalian bisa baca juga frequently asked question. Ada juga ini developer contract. Nah, ini ada tokennya. Nah, ini ada testnetnya. Oke, jadi sih gitu aja untuk namanya Kauai Island. Jadi gimana sih menurut kalian? Apakah game ini ada potensi untuk mengalahkan dari dua game itu? Atau kan kita bisa bilang ini sebagai the next PvU. Tapi yang Mimin suka sih dari ini, kita bukan hanya farming ya. Jadi kita bisa dibilang untuk farming, plant, dan juga binatang ini, dan digunakan ke dalam alat-alat ini. Dan kita bisa membuat furniture bisa dijual nantinya, ataupun bisa mungkin menjadi tolak ukur untuk gimana sih mendapatkan play to earn-nya ya. Jadi tadi kita ada lihat juga ada quest dan order. Jadi itu mungkin nanti di kedepannya, ini cuma mungkin ya, quest ini mungkin bisa dibilang sebagai salah satu untuk mendapatkan play to earn-nya. Jadi contohnya aja, nanti kalian disuruh bikin meja warna hitam. Bikin meja warna hitam, nanti kalian akan mendapatkan tokennya gitu, hadiah dari reward-nya. Nah, itu cuman contoh aja ya, kita masih belum tahu ya. Mimin cuman asal-asalan ngomong. Dan pastinya kalian harus do your own research. Jangan buta ataupun jangan langsung masuk. Baca-baca dulu, research dulu, tanya-tanya dulu semuanya.
Nah gitu aja dulu untuk review dari Kauai Island. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa untuk konten berikutnya. Bye-bye. Why didn't I know from the very